Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, karena pembelajaran kita secara daring, maka anak-anak ini ya Ibu ingatkan untuk yang jaringan atau koneksinya kurang baik, silahkan chat Ibu. Kalau ada kendala apapun, silahkan chat Ibu ya. Oke. Baik. Hari ini Ibu akan mengabsen kalian ya. Apa ada yang tidak masuk anak-anak? Oh, Yeye masih ini ya? Belum masuk? Ya, baiklah. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya anak-anak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk menambah semangat kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya anak-anak. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka saja. Baik, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baik, nah lagu ini menandakan bahwa kecintaan kita terhadap Indonesia. Nah, kita harus bisa menjadi manusia yang toleran, baik toleransi agama, toleransi suku, apapun itu. Kalau sama orang lain atau suku lain, itu harus saling bertoleransi. Itu ya anak-anak. Ibu berpesan kepada anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar kemana-mana harus tetap memakai masker, kemudian sering mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat dan teratur, dan jangan lupa untuk minum vitamin ya. Baik, untuk mengingat pembelajaran minggu lalu, ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Benar, mengenai peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Apa sih iptek itu anak-anak? Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan kebutuhan yang sangat vital sekarang ini ya anak-anak. Karena untuk kemajuan perekonomian, perkembangan iptek itu sangat banyak sekali manfaatnya. Seperti contohnya apa ayo? Ya, mendapatkan informasi lebih cepat, dapat memenuhi segala kebutuhan lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian menambah wawasan pengetahuan, dapat memenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan dalam perekonomian. Baik, anak-anak sendiri kan sudah merasakan bagaimana dampak dari adanya perkembangan iptek ini. Nah, apa sih yang anak-anak rasakan? Iya, benar. Bisa membeli sesuatu apapun itu dengan mudah, dengan cepat. Kemudian, selain itu, anak-anak juga harus tahu apa sih dampak negatifnya bagi kita semua. Jadi malas belajar. Karena apa? Karena terpaku pada HP saja, laptop itu ya. Kemudian dampaknya juga itu bisa ke polusi anak-anak. Karena apa? Polusi yang diciptakan oleh motor, mobil itu kan merupakan ciptaan dari perkembangan iptek. Nah, menjadikan polusi lingkungan, polusi udara, kemudian menjadi pencemaran juga untuk limbah industri. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, dalam kegiatan ekonomi itu ada kegiatan apa saja? Ayo, lupa ya. Baik, dalam kegiatan ekonomi itu ada namanya produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pembelajaran kemarin apa ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah, baik. Nah, anak-anak juga perlu tahu bahwasanya perkembangan teknologi ini sangatlah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia.
baik segi ekonomi, sosial, budaya itu sangat mempengaruhi bagi kehidupan kita. Baik, anak-anak tahu apa yang ibu pegang saat ini? Benar, botol bekas. Ada yang tahu botol bekas ini digunakan untuk apa saja? Ya, untuk kerajinan, bisa dijual seperti itu ya. Nah, kemudian jika ini digunakan untuk kerajinan, itu bisa seperti dibuat pot atau dibuat cangkir atau apapun itu. Nah, itu memiliki apa? Nilai jual. Bener. Nah, maksudnya Ibu Guru apa sih kok ada botol bekas, ada nilai jual? Seperti itu ya. Nah, ini itu jika kita memiliki kreativitas, mengubah sesuatu, mendaur ulang sesuatu barang bekas yang bisa memiliki nilai jual, itu udah termasuk ke dalam anak-anak materi kita hari ini, kewirausahaan. Baik, sekarang anak-anak siapkan catatannya untuk mencatat materi hari ini ya. Oke, Ibu beri waktu sebentar. Baik, anak-anak bagaimana? Sudah menyiapkan catatannya semuanya? Ya, kalau sudah kita kembali ya, anak-anak fokus pada Ibu Guru. Bentar. Baik, tadi kita sampai ke kewirausahaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Ada yang tahu? Kewirausahaan itu suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, apa saja yang menjadi faktor seseorang itu melakukan kewirausahaan? Ya, ada yang namanya kreativitas. Apa itu kreativitas? Yang Ibu tadi sudah ajarkan ke anak-anak? Yang udah Ibu bilang tadi? Bahwasanya kreatif itu adalah sikap berpikir seseorang mengubah sesuatu yang tidak ada nilai jual atau tidak ada nilai guna menjadi nilai yang berguna. Dengan apa? Dengan ide-ide yang disalurkan oleh seseorang, dan idenya itu terus menerus ada hingga membentuk suatu ide dan juga gagasan baru untuk dirinya maupun orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menjadi orang yang kreatif, itu kita mampu mengubah. Misalnya nih, dalam bentuk botol. Botol ini akan kalian ubah menjadi apa? Apakah kalian ubah menjadi celengan unik, celengan pot unik, kemudian botol minuman atau yang lainnya yang memiliki nilai jual. Gitu ya, anak-anak ya. Nah, kemudian kunci dari orang-orang yang kreatif itu apa sih? Apa tadi? Ini adalah barang bekas. Nah, barang bekas itu dijadikan menjadi barang yang lebih ada nilai gunanya. Berarti seseorang itu menciptakan atau melahirkan sesuatu yang baru dari bahan baku yang sudah bekas, dijadikan bahan baku yang lebih baru dan ada nilai guna dan nilai jualnya. Kemudian yang kedua, dari apa yang dijadikan sesuatu tadi, misalnya nih pot. Pot itu gunanya adalah untuk menanam bunga. Jadi, apa yang anak-anak buat itu memiliki nilai manfaat dan juga kegunaan untuk apa? Kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian anak-anak itu mengerti hasil dari yang Anda gunakan itu untuk apa? Apakah untuk dijual, apakah untuk digunakan sendiri. Kemudian melatih kreativitas anak-anak, seperti itu ya. Jadi, kunci dari seseorang dikatakan biasa kreativitas itu apa aja, anak-anak? Bisa dicatat ya. Yang pertama itu bisa menciptakan atau melahirkan ide-ide barunya. Apa yang sudah dijadikan barang-barang kreativitas tadi itu memiliki kegunaan dan juga manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian itu
Yang ketiga, hasilnya dapat dimengerti dan juga dapat dibuat di lain waktu. Jadi setelah dibuat bisa dibuat lagi seperti itu. Kemudian dilahirkan dari kombinasi atau perpaduan berbagai cara. Nah, anak-anak bisa nih melihat dulu dari tutorial YouTube-nya. Kemudian anak-anak itu kayak punya ide, oh ini bisa diginikan, bisa diubah menjadi seperti ini, seperti yang anak-anak mau, seperti itu. Kemudian dapat dihubungkan atau dikaitkan dengan hal-hal yang sebelumnya. Baik, itu tadi kunci dari kreativitas. Sudah dicatat anak-anak? Sudah, ya. Nah, kemudian ada pun ciri dari seseorang dikatakan bisa kreatif itu yang seperti apa anak-anak? Bisa ada yang tahu? Nah, yang pertama itu Ibu Guru kasih tahu ya, bahwasanya seseorang dikatakan kreatif ketika dia emang memiliki sifat ingin tahu sangat besar. Dia itu ingin tahu ini itu apa, digunakan untuk apa, seperti itu ya. Nah, kemudian sering mengajukan pertanyaan. Ketika rasa ingin tahunya muncul, maka seseorang itu ingin melakukan tanya dan jawab seperti itu. Kemudian banyak gagasan dan usul-usulan terhadap suatu masalah. Jadi seseorang dikatakan kreatif ketika dia juga memiliki banyak gagasan yang ada di pikirannya ketika melihat sesuatu. Kemudian usul-usulannya terhadap sesuatu itu. Kemudian misalnya dari sebuah botol, dia memiliki gagasan, oh tak pandang saya mempunyai pandangan botol ini bisa jadi manfaat ketika saya ubah menjadi suatu produk yang bisa dijual, seperti itu. Kemudian akan menghasilkan manfaat juga. Kemudian tidak mudah bergantung terhadap orang lain karena dia sudah memiliki kreativitas tersendiri, memiliki gagasan tersendiri, pemikiran sendiri, mengubah sesuatu menjadi lebih manfaat untuk dirinya sendiri, untuk orang lain pun juga bisa. Kemudian mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dari orang lain, itu namanya kreatif ya anak-anak. Karena apa? Kreatif itu juga bisa dikatakan seseorang itu unik karena pendapat satu dengan pendapat yang lainnya itu berbeda. Nah, kemudian mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Ayo anak-anak, belajarnya sendiri atau masih bisa dipandu? Ya, ada banyak ciri-ciri seseorang dalam belajar juga ya anak-anak. Bisa juga dia belajar sendiri, misalnya ini tadi membuat pot. Nah, ini itu anak-anak misalnya, ini kok bagus botolnya, ini bisa saya ubah menjadi pot misalnya. Kemudian anak-anak rangkai botol ini dibalut dengan kertas kado atau kertas yang lain-lainnya. Kemudian anak-anak beri lubang, seperti itu ya. Nah, kemudian belajar dari kegagalan. Nah, seorang yang kreatif itu belajar dari kegagalan. Misalnya, mereka membuat suatu produk yang di hasil akhirnya ketika dilihat, oh ini kurang bagus, ini kurang seperti ini kurang ini. Oh, saya harus belajar lagi, begitu. Karena kenapa kok ini tidak laku? Mungkin kurang unik, kurang kreatif, mungkin ada yang di pasaran, seperti itu ya. Akhirnya anak-anak mencoba lagi dengan inovasi-inovasi baru dan juga gagasan-gagasan dan ide-ide baru dari anak-anak yang kemudian menjadi pengalaman bagi anak-anak. Oh, ternyata sesuatu yang bisa dijual dan digunakan itu yang seperti apa, gitu ya. Harus memenuhi kriteria konsumen jika itu dijual. Untuk keindahan sendiri tidak ada batasan ya anak-anak, karena nilai keindahan itu dari masing-masing individunya. Baik, itu tadi beberapa ciri-ciri seseorang bisa dikatakan kreatif. Apa saja tadi? Bersifat ingin tahu, kemudian sering mengajukan pertanyaan, kemudian banyak gagasan dan ide yang dikeluarkan, mampu menyatakan pendapat secara berbeda, kemudian mempunyai kebiasaan belajar sendiri, kemudian belajar dari kegagalan dan juga belajar dari pengalaman. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ayo.
yang mau bertanya silakan sebelum Ibu lanjutkan. Tidak ada. Baik. Nah, selanjutnya adalah sikap mental dari orang kreatif. Nah, apa sih sikap mental dari orang kreatif ini? Yang pertama, yakni memiliki hasrat untuk mengubah hal-hal sekelilingnya menjadi lebih baik. Misalnya, di sekeliling rumah kalian, di ruang tamu. Kok ruang tamu ini kosong ya? Apa yang bisa saya lakukan untuk ruangan ini? Nah, anak-anak mempunyai ide. Misalkan, anak-anak menjadikan kertas, kemudian stik es krim yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan suatu kreativitas untuk menghias dinding misalkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, bersikap peka tanggap terhadap segala sesuatu. Misalnya kayak tadi, botol bekas itu sudah bisa dijadikan kreativitas kalau anak-anak mempunyai jiwa kreativitas. Stik es krim dibuat pajangan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki minat untuk menggali lebih dalam lagi dari yang ada sebelumnya. Misalnya, anak-anak sudah menggunakan botol ini tadi sebagai celengan. Nah, apalagi yang bisa dilakukan oleh botol ini selain digunakan sebagai celengan? Misalnya, ini untuk pot bunga. Nah, pot bunga tadi itu bisa digunakan sebagai hiasan baik di meja, di depan rumah, di teras rumah, seperti itu. Jadi niat untuk menggali terus apa yang dilihat anak-anak itu menjadi ciri sikap mental orang-orang kreatif, seperti itu. Kemudian lagi itu memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, kayak tadi ya, sebagai cirinya tadi sama. Kemudian berpikir yang mendalam dan bersikap mengarahkan pemahaman yang lebih utuh. Artinya anak-anak bisa berpikir kreatif ketika anak-anak memikirkan sesuatu itu dengan matang. Apakah dari sebuah botol ini anak-anak bisa menggunakannya dengan baik? Maksudnya menggunakan kreativitas anak-anak dengan baik. Apakah diubah menjadi celengan, menjadi pot, menjadi gelas hias, atau yang lain-lain. Kemudian berkonsentrasi penuh. Nah, itu tadi sikap mental orang-orang kreatif. Sudah dicatat anak-anak? Ada pertanyaan dari sini? Belum. Baik. Nah, baik. Tadi Ibu sudah menyinggung sedikit mengenai inovasi. Nah, kreativitas pun tidak terlepas dari yang namanya inovasi. Apa sih inovasi itu, anak-anak? Ada yang tahu? Inovasi itu merupakan gagasan baru atau penemuan baru. Jadi apa-apa yang tidak ada di dunia ini kemudian anak-anak membuatnya, itu namanya penemuan baru, seperti itu. Nah, di sini inovasi itu merupakan penciptaan atau penemuan yang merupakan hasil penelitian atau eksperimen Nah, jadi sesuatu yang sudah melalui penelitian dan juga eksperimen kemudian berhasil menciptakan sesuatu barang yang baru atau sesuatu yang baru, apapun itu namanya inovasi. Dalam kewirausahaan sendiri itu tentunya ada seorang pengusaha ya anak-anak. Nah, seorang pengusaha yang selalu pengusaha yang sukses itu biasanya selalu memberikan inovasi-inovasi terbarunya untuk usahanya. Nah, apa sih tujuan dari inovasi sendiri itu? Tujuannya itu adalah selain untuk menghasilkan produksi, ada beberapa
tujuannya, yaitu yang pertama, membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. Jadi tujuan inovasi itu adalah membuat desain dan model yang menarik untuk konsumen. Untuk apa? Ketika dilihat oleh konsumen, oh ini loh barangnya menarik, ini bisa nih buat di rumah, kemudian dibeli akhirnya ya. Jadi untuk menarik peminat konsumen. Kemudian yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas dan lebih bagus. Karena apa? Dari eksperimen-eksperimen sebelumnya itu bisa diketahui kualitasnya. Nah, dilihat kualitasnya itu akan lebih bagus. Kemudian membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. Ketika ada inovasi-inovasi baru, tentunya ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan. Jadi bisa dinilai oleh konsumen itu, oh ini produknya sudah lebih baik dari produk yang kemarin. Seperti itu. Nah, kemudian ada ciri khas dari produk dari perusahaan lain. Jadi tujuan inovasi ini adalah untuk membuat salah satunya untuk membuat ciri khas dari suatu perusahaan. Misalnya nih KFC itu merupakan produk dari ayam KFC. Nah, meskipun ayam-ayam yang lainnya sama, tapi perbedaan dari KFC atau terus McD itu pasti ada perbedaan. Nah, itu yang membuat produk tersebut menjadi mempunyai ciri khas. Kemudian produknya memiliki daya guna dan serbaguna, artinya produk tersebut dapat dikonsumsi lah oleh konsumen, baik itu dikonsumsi secara makanan atau secara barang. Kalau barang kan bisa untuk dijadikan keindahan, untuk dijadikan apapun, digunakan untuk di dapur atau yang lainnya, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu menghasilkan produk dengan harga yang bersaing. Jadi ketika kita mampu berinovasi untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi itu tentunya menjadi daya saing tersendiri untuk perusahaan kita sendiri. Seperti itu jika kita memiliki perusahaan. Nah, tadi contoh kecil saja wes. Ini kan tadi produk celengan dari anak-anak membuat kreatif, mungkin menggunakan flanel, menggunakan kertas kado, kemudian dilubangi. Nah, itu jika memang menarik, itu akan memiliki daya saing jika dijual oleh toko-toko yang lain. Misalnya nih, di toko itu membuatnya sudah memakai menggunakan alat-alat yang canggih, misalnya dari mesin. Nah, itu membuat celengan dari botol masih baru kan. Nah, kemudian anak-anak mengubahnya, botol bekas ini menjadi celengan yang lebih kreatif. Nah, itu bisa menjadi daya saing di pemasaran. Karena apa? Misalkan memang produk ini layak untuk dijual, yang anak-anak buat ini layak dijual, maka itu memiliki daya saing tersendiri. Nah, anak-anak memiliki kualitas sendiri, seperti itu. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Belum juga. Baik, kita lanjutkan ya mengenai syarat inovasi. Nah, di sini syarat inovasi yang pertama adalah karya. Karya itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai kegunaan. Nah, kemudian cipta karya itu juga memerlukan adanya bakat, kemudian keahlian, kepekaan, pengetahuan, ketekunan, dan ketelatenan dari seseorang. Jadi, anak-anak bisa dikatakan berinovasi ketika anak-anak memiliki kepekaan, kreativitas tinggi, kemudian pengetahuan yang tinggi, bakat gitu. Setiap orang pasti memiliki bakatnya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita untuk menggali terus bakat kita tersebut ya anak-anak ya. Yang kedua, inovasi membangun kekuatan. Artinya inovasi itu selalu dihadapkan pada peluang, manfaatkan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. Inovasi juga harus dilakukan dengan tekun dan penuh kerja keras. Artinya, ketika kita bisa melihat peluang dan juga kebermanfaatan sesuatu, maka kita akan sebagai inovasi
yang membangun sebuah kekuatan, seperti itu. Yang ketiga yaitu inovasi berdampak pada perekonomian masyarakat. Ketika inovasi itu memberikan dampak perubahan pada masyarakat, tentu saja perubahan ini tertuju pada keadaan yang akan lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berinovasi kemudian menciptakan suatu barang, nah kemudian barang itu memiliki nilai jual yang tinggi, memiliki kebermanfaat yang tinggi, maka bisa merubah dampak dari perekonomian, terkhususnya bagi anak-anak sendiri yang menciptakan inovasi tersebut. Kemudian jika memang dampaknya besar bagi negara, itu bisa menjadi dampak perekonomian seluruh masyarakat, seperti itu. Menambah devisa negara, pendapatan negara ketika anak-anak mampu menciptakan sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi negara kita, seperti itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum. Baik. Sekarang kita lanjutkan kepada materi kewirausahaan ya. Baik, pengertian dari kewirausahaan. Ayo, siapa yang tahu apa itu kewirausahaan? Benar, suatu usaha seseorang. Apalagi? Pedagang ya, itu sebuah profesi ya anak-anak ya. Ya termasuk ke dalam kewirausahaan. Nah, di sini kita akan bahas tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan tersendiri itu terdiri dari kata wirausaha yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Wirausaha sendiri itu artinya adalah apa yo? Siapa yang tahu? Utama, gagah, luhur atau keberanian. Kemudian usaha itu adalah sebuah apa? Diartikan apa? Sebuah bisnis. Jadi kewirausahaan itu adalah ayo apa? Keberanian atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan sesuatu kegiatan bisnis. Nah, secara umum sendiri itu kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda secara inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai yang lebih yang sudah dipelajari tadi. Jadi, seorang yang berkewirausahaan itu memiliki jiwa kreatif dan juga inovatif. Seperti itu ya. Bisa dicatat ya anak-anak, jangan lupa. Baik. Yang kedua, ciri-ciri dari kewirausahaan. Yang pertama, memiliki keberanian dan mempunyai daya kreasi. Apa itu ayo? Artinya, seseorang yang wirausaha itu harus memiliki keberanian dalam memiliki daya kreasi atau tidak takut untuk bermimpi dan merencanakan sesuatu usaha. Misalnya, oh saya mau membuka warung nasi, seperti itu, bersama ibu saya, seperti itu. Jadi, harus berani menanggung resiko-resiko yang akan dialami. Seperti apa kalau pedagang itu mengalami kerugian dan juga keuntungan. Ketika mengalami kerugian, maka anak-anak tidak harus menyalahkan, tidak harus menutup warung tersebut, tapi harus tadi memiliki daya inovasi dan kreativitas yang tinggi. Jadi anak-anak belajar apa sih yang salah dari yang kemarin, kok bisa gagal, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu berani mengambil resiko. Jadi, seseorang dikatakan wirausaha apabila memiliki sifat berani mengambil resiko. Hal ini tentu saja sejalan dengan perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan serta pengamalan yang dilakukan terhadap ide yang dimiliki. Jadi, ketika anak-anak membuka suatu warung usaha, misalnya apa? Ayam geprek, seperti itu ya, di outlet. Anak-anak bukanya sendiri. Nah, kemudian anak-anak itu juga harus berani terhadap resiko yang akan dihadapi. Seperti apa? Misalnya, kalau musim hujan itu akan mungkin banyak orang tidak akan datang ke outlet, tetapi anak-anak memiliki inovasi seperti kemarin kan sudah dijelaskan mengenai perkembangan iptek. Jadi anak-anak itu menggunakan HP-nya untuk meng-share dagangannya ke
entah itu via WA, via Facebook atau Instagram, terserah lah. Nah, itu anak-anak menjual melalui online juga, misalnya seperti itu. Jadi ketika hujan, anak-anak menjualnya secara online, seperti itu. Itu termasuk pada berani mengambil resiko. Kemudian yang ketiga, mempunyai kepribadian yang kuat. Nah, maksudnya adalah tanda manusia yang memiliki kepribadian yang kuat adalah manusia yang bermoral tinggi, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, apapun yang terjadi kepada anak-anak ketika memiliki usaha, nah itu harus tetap bertawakal kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk melakukan bisnis yang kita lakukan, yang sudah direncanakan, seperti itu. Yang keempat, memiliki sikap mental seorang wira swasta. Artinya memiliki kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia berwira swasta juga memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan yang ada pada dirinya, serta memiliki kejujuran dan tanggung jawab. Artinya apa? Anak-anak ketika memiliki suatu usaha harus benar-benar bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah direncanakan dan juga sudah dilakukan. Kemudian yang kelima, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Artinya seorang wirausaha harus dapat mengenal lingkungan sehingga mampu mendayagunakan secara efisien untuk kepentingan hidupnya. Jadi seperti ini anak-anak. Ketika anak-anak membuat outlet ayam geprek, nah anak-anak harus melihat peluang juga, harus melihat lingkungannya. Apakah di lingkungan seperti ini anak-anak bisa mengkaryakan, bisa mengembangkan usaha anak-anak. Itu harus bisa dilihat gitu ya anak-anak ya. Jadi apapun usaha kita, jika kita membuka usaha, kita juga harus melihat di lingkungan tersebut. Apakah lingkungan ini cocok untuk kita berwirausaha. Seperti itu. Yang keenam, memiliki keterampilan wira swasta. Nah, untuk menjadi seorang manusia yang wirausaha diperlukan beberapa keterampilan seperti keterampilan berpikir kreatif, keterampilan dalam memimpin, keterampilan manajerial, dan keterampilan bergaul antar manusia. Artinya apa? Ketika kita mulai berbisnis, maka kita harus tahu mempunyai inovasi-inovasi baru untuk usaha kita. Nah, kemudian mempunyai jiwa kepemimpinan. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang mampu memanage bisnis kita. Nah, kemudian mempunyai keterampilan manajerial. Artinya kita harus memanage apapun yang kita usahakan. Misalnya memanage keuangan, memanage bahan-bahan, dan juga memanage seluruh aktivitas yang berhubungan terhadap wirausaha kita. Nah, kemudian juga mampu bergaul antar manusia. Artinya apa? Ketika kita bisa bergaul terhadap orang lain, maka berwirausaha pun kita juga akan mudah. Artinya apa? Ketika anak-anak berwirausaha, kemudian anak-anak tampil cemberut, kemudian tidak ramah, maka pembeli pun juga akan merasa ini penjualnya tidak ramah, saya tidak suka, saya tidak mau beli di sini lagi, seperti itu ya. Jadi jiwa anak-anak sebagai pedagang ayam geprek harus dikeluarkan keramahannya, kenyamanan dalam lingkungan berwirausaha tersebut. Jadi konsumen pun nyaman untuk mendatangi outlet anak-anak, seperti itu. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan untuk mencari informasi keberhasilan dalam berwirausaha. Salah satunya mau mencari informasi tentang beberapa kayak gini. Ketika anak-anak menjual ayam geprek, nah ada anak-anak itu mendapat ide dari orang lain misalnya. Nah, anak-anak itu juga melihat dan belajar dari orang lain. Oh, ini misalnya ide dari ayam KFC. Ayam KFC itu diberikan ini, biar enak, sambelnya ditambah mayones, seperti itu. Nah, anak-anak juga bisa belajar dari sana. Ketika anak-anak menjual ayam geprek, nah itu dikasih mayones juga enak loh, jangan salah. Baik, nah itu jadi kayak menjadi pembelajaran buat
anak-anak juga. Ketika kita mau berwirausaha, kita juga harus belajar dari orang lain yang lebih maksudnya lebih sukses dari kita, seperti itu. Anak-anak juga nggak boleh minder. Ketika anak-anak mengalami kegagalan, anak dalam berwirausaha itu sudah biasa. Karena apa? Ketika seseorang berwirausaha itu pasti mengalami yang namanya kegagalan, baik sedikit maupun banyak ya anak-anak ya. Tetap harus disyukuri dan juga dijadikan sebagai pelajaran bahwasanya kegagalan itu adalah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari kegagalan anak-anak bisa belajar seperti itu. Seperti juga sekarang ini belajar. Ketika anak-anak belum bisa menguasai materi, maka anak-anak akan belajar lebih giat lagi. Nah, dari sana anak-anak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Seperti itu. Dapat dimengerti anak-anak? Baik. Apakah ada yang ditanyakan dari sini? Mempunyai kepribadian yang kuat? Ya. Oh ya. Begini anak-anak, ketika kita berwirausaha, memang kita harus memiliki kepribadian yang kuat. Artinya kita mampu menerpa apapun yang terjadi kepada bisnis kita. Misalnya ada orang yang tidak suka terhadap bisnis kita, kemudian orang tersebut membuat kita itu kayak mau bangkrut gitu, membuat kita gulung tikar seperti itu ya. Nah, anak-anak itu harus tetap mempertahankan yang namanya kekuatan kepribadian. Artinya anak-anak tidak pantang menyerah. Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh orang lain, kita abaikan saja. Yang penting tidak menyakiti kita. Nah, kemudian anak-anak tetap berinovasi, tetap kreatif dalam mengembangkan bisnisnya. Agar apa? Agar orang-orang yang tidak menyukai kita itu tahu bahwa kita bisa menghadapi segala masalah apapun yang menimpa kita, sehingga kita bisa sukses kelak. Oke. Saya doakan semua anak-anak semoga anak-anak itu kelak menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari anak-anak, Ibu Guru cukupkan sampai di sini karena waktunya terbatas juga sudah berakhir. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan tugas yang akan saya share melalui WA. Nah, yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita menjadi seorang yang kreatif, inovatif, dan juga menjadi wirausahawan yang mampu bertanggung jawab, berinovasi, memiliki kreativitas tinggi, dan juga memiliki kemampuan dan potensi. Baik, untuk anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah ya. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu Guru tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.